Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Risa Audini Tami Putri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai modul 1.1. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa pembelajaran lebih terpusat pada guru atau teacher center. Kemudian saya juga merasa keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran hanya berfokus pada nilai kognitif atau KKM saja. Sementara pada saat ini pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada nilai kognitif. Kemudian yang ketiga, saya menganggap semua peserta didik itu sama rata. Semua anak memiliki karakter yang sama sehingga saya tidak perlu membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan saya belum mengenal karakter masing-masing peserta didik secara detail. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, sehingga mereka kurang mengeksplor kemampuannya, sehingga kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan melalui salah satunya dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh dalam bentuk teladan yang baik pada peserta didik. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun peserta didik untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan peserta didik pun antusias untuk belajar. Bagian kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide dan gagasan tersebut berupa: yang pertama, mengubah metode atau model pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Dengan bukan hanya berorientasi pada hasilnya saja atau secara nilai kognitif, tetapi juga berorientasi pada prosesnya. Kedua hal tersebut saya wujudkan dalam bentuk aksi nyata seperti pembelajaran kuis pantun berantai. Bagian ketiga yaitu pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan tahapan perencanaan terlebih dahulu dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, dan membuat perangkat pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, saya melakukan pembiasaan terlebih dahulu. Biasanya diawali dengan berbaris di depan kelas. Sebelum memasuki kelas, peserta didik berbaris di depan kelas. Kemudian, setelah melakukan berbaris, peserta didik bersalaman dengan guru sebelum masuk ke dalam kelas secara satu persatu. Pelaksanaan yang berikutnya yaitu diawali dengan pengkondisian
peserta didik menyiapkan pembelajaran dengan diawali berdoa bersama. Dalam kegiatan berdoa bersama dipimpin oleh satu anak yang dijadwal setiap harinya, sehingga setiap anak merasakan untuk memimpin berdoa ketika sebelum memulai pembelajaran. Dalam hal ini, setelah melakukan kegiatan berdoa, kami melakukan kegiatan tadarus. Kegiatan tadarus ini biasanya dengan membaca juz amma, dilakukan selama bulan Ramadan. Setelah melakukan kegiatan tadarus, kami melanjutkan kepada kegiatan pendahuluan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi, dan motivasi untuk peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu memasuki kegiatan pembelajaran dengan kuis. Dalam hal ini kita akan melakukan kuis pantun berantai. Saya membagikan kertas berwarna kepada masing-masing peserta didik. Kemudian saya menjelaskan prosedur untuk bagaimana cara bermainnya, yaitu dengan peserta didik menulis sampiran pantun pada baris pertama dan kedua, lalu mereka mengumpulkan masing-masing soal untuk nanti dijawab oleh teman. Dalam menjawab kuis ini, peserta didik diminta untuk bermain dengan cara berkelompok mencari temannya. Sesuai dengan permainan ini, saya meminta anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional, kemudian berkelompok sesuai dengan instruksi yang saya ucapkan. Untuk anak-anak yang sudah bisa berkelompok, maka dia akan mengambil soal yang ada di depan, kemudian menjawabnya. Bagi yang belum, akan meneruskan untuk mencari kelompoknya dalam menjawab soal. Kemudian setelah melakukan hal itu, mereka semuanya akan menjawab soal-soal itu dan mempresentasikannya satu persatu ke depan kelas. Setelah kegiatan inti selesai, kami melakukan penguatan dan refleksi bersama peserta didik. Kemudian pembelajaran ditutup dengan kesimpulan dan peserta didik berdoa kembali sebelum pulang. Setelah melakukan kegiatan berdoa, peserta didik kemudian pulang dengan bersalaman terlebih dahulu sebelum keluar dari kelas. Tantangan dan solusi. Dalam kegiatan tersebut, pasti ditemukan sebuah tantangan. Tantangan yang masih saya temui yaitu masih adanya beberapa peserta didik yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, atau bisa juga disebut hanya diam saja atau mengandalkan temannya. Kemudian masih ada juga beberapa peserta didik yang malu-malu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka ditemukanlah sebuah solusi, yaitu yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal kepada peserta didik. Yang kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan yang serupa agar terbiasa dalam melakukan presentasi di depan kelas. Testimoni yang diberikan oleh rekan sejawat dan peserta didik sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Febriana, guru kelas 1 SDN Negeri 2 Tambak Pondok yang menjadi rekan kerjanya Bu Lisa yang menjadi guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Klaten. Sebelumnya, Ibu Lisa kerap mengeluh jika peserta didiknya sedikit sulit dikendalikan dan masih ada yang belum memenuhi KKN. Padahal ia merasa sudah mengerjakan materi secara maksimal. Namun, setelah mengikuti rangkaian kegiatan guru penggerak ini, Ibu Risa sudah ada perubahan dalam
proses pembelajarannya, serta Ibu Risa sudah tidak menitikberatkan nilai kognitif sebagai acuan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Ibu Risa lebih menerapkan prinsip memerdekakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga lebih aktif peserta didik dalam pembelajaran kognitif dan inovatif sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sukses selalu untuk Ibu Risa, semoga dapat mengikuti program Guru Penggerak secara lancar. Assalamualaikum, saya Chelsea. Saya berada di kelas 5 sekarang. Wali kelas saya bernama Bu Risa. Di sini saya belajar dengan sangat senang karena tidak modul belajar yang bervariasi dan juga menyenangkan membuat saya menjadi mudah memahami pelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.